Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi sebelumnya wabarakatuh. Ibu menjelaskan dulu tentang alat-alat yang ada di lab kimia, bahwa di lab kimia itu ada beberapa alat kategori 3 yang disebut dengan kategori 3 atau alat-alat instrumen yang digunakan itu menggunakannya dia agak sistem penggunaannya agak sulit ya, dan harus menggunakan operator. Jadi alat-alat instrumen yang ada di lab itu menggunakan menggunakan operator untuk mengoperasikan alat. Jadi kita sudah dibagi-bagi pada alat-alat instrumen yang ada di lab sini. Kalau Ibu itu bisa menjelaskan FTIR sama turbidi. FTIR ini fungsinya untuk biasanya kalau kita menguji sampel-sampel yang mengandung gugus fungsi ya, baik itu pada sampel yang sejenis minyak ya, juga sejenis serbuk. Misalkan contoh kita menguji sampel obat paracetamol, mau uji DP gugus fungsi. Nah, di sini ada beberapa rangkaian alat ya. Ini ada 2 sistem penggunaan alat FTIR. Ada yang sistem untuk jenis sampel minyak, ada yang jenis sampel serbuk. Ini ya. Jadi ini bisa diganti-ganti. Tidak hanya monoton yang ada ini. Jadi ini bisa dibuka, ini dibuka, ini diganti dengan alat ini untuk uji sampel serbuk. Ya. Ini. Nah, ini. Jadi ada 2 jenis alat yang bisa kita ganti dalam pengujian sampel ya. Ini sampel yang mengandung minyak, juga sampel yang berbentuk serbuk. Di sini dia sebenarnya rangkaian ini menggunakan alat komputer ya, ada layarnya. Dan ini sudah terprogram. Alat ini dia tidak bisa ada aplikasi lain selain aplikasi FTIR. Jadi kalau kita misalkan menguji satu sampel atau kita menganalisis sampel yang menggunakan alat ini, dia akan terbaca di komputer, dia akan terbaca, dan programnya aplikasi sudah disambung dari alat ini ke layar komputer. Jadi dia akan terbaca. Di situ kita akan melihat, nanti akan ada misalkan kita melihat puncak peak dari struktur itu. Misalkan menguji gugus fungsi apa gitu, muncul DP biasa absorben apa? Panjang absorben dengan apa? Kalau di materi Ibu mau tanya. Panjang gelombang dengan absorben kan? Nah, absorbansi itu muncul di situ. Jadi dia nanti akan berbentuk seperti grafik, paham? Dia seperti grafik. Di sini ada skalanya, ya. Di sini ada skalanya. Di sini dia akan terbentuk DP peak-peak, ya. Layarnya akan seperti ini ya. Grafiknya akan seperti ini. Dia akan muncul misalkan kita menguji sampel apa, akan terbaca dia misalkan gini. Dia akan berbentuk ini ya, seperti ini ya. Dia akan peaknya misalkan dia tinggi, semakin absorbennya semakin tinggi, akan terbaca di sini DP hasil ya. Itu cuma karena memang alat tidak dinyalakan dan memang tidak boleh dinyalakan, jadi sebatas itu Ibu menjelaskan, dan mungkin kalian paham toh grafiknya tentang yang jelas fungsi dari alat FTIR ini. Kita akan menguji suatu sampel yang mengandung atau kandungan gugus fungsi yang ada di dalam sampel itu ya. Itu. Kemudian kalau kita menggunakan alat sampel yang berjeniskan minyak, ini kita cara pengoperasiannya seperti ini ya. Menggunakan beberapa alat, yang utamanya harus ada pipet, tetes, ada pipet tetes khusus untuk alat ini. Kemudian menggunakan gelas kimia yang ukurannya biasanya 50 mili atau 100 mili. Nah, sampel itu kita ambil dari pipet tetes, kita tetesi sedikit di sini. Jangan sampai melewati ini. Batasnya sebatas ini, bulatan ini ya. Sebatas bulatan ini, tidak bisa lewat dari ini. Nah, setelah dia sudah tertetesi di bulatan ini, di batas ini, kita pelan-pelan kita dorong ini ke bawah.
sampai tercelup sedikit, ya. Nah, jadi ujung ini harus tercelup pada sampel. Nah, dia akan terbaca di layar komputer. Itu yang Ibu jelaskan tadi. Dia akan terbaca dan muncul grafik seperti itu. Ada panjang gelombang, ada nilai absorbansi. Nah, itu. Jadi seperti itu dia akan muncul grafiknya sesuai dengan hasil. Kalau misalkan adik-adik inginkan hasil misalkan hasil dari uji apa ya, grafiknya harus seperti ini. Kalau tidak sesuai dengan ini lagi diulang lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi ini fungsi dari FTIR. Ada dua ya ini. Kalau ini untuk serbuk. Serbuk kita ganti lagi, kita masukkan di sini. Kalau di serbuknya ini ada layar yang ada sinar UV-nya. Ini saja namanya infrared. Iya. Itu kan berarti infrared. Infrared berarti ada lampu, ada cahaya UV-nya. Nah, cahaya UV-nya ini ada di dalam sini. Nah, jadi prosesnya seperti dengan yang dijelaskan tadi. Dia akan terbaca pada program di layar komputer dengan grafik seperti yang dijelaskan tadi. Sama sih prosesnya, ya. Gitu. Jadi serbuknya ini ada di sini, kita menggunakan KBR. KBR itu apa ya? KBR siapa yang paham? Kalium, bromid. Jadi kalium bromid. Nah, ini ada di rangkaian alat lagi. Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Dalam rangkaian alat ini ada, kalau ini biasa sebut apa? Kalau ada yang besarnya ini, lumpang alum. Nah, ini lumpang alum kecil. Misalkan kita mau uji paracetamol, di dalam kandungan paracetamol itu ada apa? Ya, fungsinya seperti apa? Jadi paracetamol kita haluskan dulu di sini. Kan paracetamol masih dalam bentuk tablet, yang keras kan, batu toh. Jadi harus kita haluskan dulu menggunakan lumpang alum. Nah, kemudian kita masukkan pada ini. Kita masukkan pada sampel ini. Ya. Dia akan berbentuk, baru ini kita masukkan di dalam sini. Dia akan terbaca pada sinar UV. Ini ada tisu, tapi tisu kering. Ada apa namanya? Ada spatula. Ini ada pengambilnya. Ya, jadi itu. Ini fungsi dari alat FTIR. Penggunaannya sebenarnya kalau kalian ada materi, ada contoh, salah satu contoh bagus. Jadi boleh mau uji, tapi sebenarnya juga alatnya masih itu layarnya masih tidak bagus, masih error. Ya, cuman kan kalian mau cari tahu dari fungsi alat toh? Iya. Baca di Google, buka di di jurnal FTIR itu apa, ya. Pokoknya intinya untuk menguji salah satu gugus fungsi ya. Itu intinya, salah satunya itu. Masih ada lagi fungsinya seperti yang lain-lain lagi ya. Sekarang pindah di video dari FTIR
kita satu. Kau juga mau terima materi? Iya. Mau video. Sudah tolong pasti. Eva sambil itu dengar kawan. Ibu lanjutkan dengan penggunaan alat kategori 2 ya. Yang tadi Ibu jelaskan materi kategori 2 juga. Alat apa? FTIR. Sekarang kita masuk pada alat turbidi. Nah, alat turbidi ini dia biasa digunakan untuk menganalisis atau menguji kekeruhan. Kalau kekeruhan berarti kita bicara apa? Air. Bicara Air. Nah, kalau kita bicara kekeruhan berarti kita bicara air. Ya. Karena kekeruhan itu hanya terdapat pada air jernih dan air keruh. Nah, ini alat turbidimeter ini alat untuk menguji kekeruhan, ya. Alat untuk menguji kekeruhan. Nah, pada alat ini itu dilengkapi dengan standar, ya. Ada bahan standarnya. Jadi alat sebelum digunakan itu Ibu biasa menggunakan ini alat sebelum digunakan 1 jam atau 2 jam sebelum digunakan Ibu sudah sudah istilahnya ini harus sebelumnya juga harus dikalibrasi dulu ya. Tapi harus dipanaskan ya selama 1 jam. Selama 1 jam setelah dia panas, di saat menggunakan harus dikalibrasi dulu. Nah, Ibu hidupkan dulu alat ini. Nanti ada tombol powernya di sini. Ini ya. Ibu tekan tadi ada tombol on off-nya di belakang. Sekarang turbidinya sudah hidup. Jadi menggunakan alat ini Ibu harus panaskan dulu selama 1 jam. Setelah itu kalau akan digunakan dia harus Ibu kalibrasi dulu. Nah, Ibu menggunakan alat ini kalau mengkalibrasi itu ada standarnya. Tidak sembarang kalibrasi alat turbidi kalau tidak menggunakan standarnya. Ini standarnya ini biasa untuk alat turbidi. Siapa yang bisa jawab? Satuan dari kekeruhan itu apa? Satuan dari kekeruhan. Mencari apa satuannya? NTU. Kalau tulisannya itu NTU. Itu satuan dari kekeruhan itu. NTU. Nah, pada standar ini ada beberapa standar NTU. Jadi dari 0,1 NTU sampai dengan 4000 NTU. Standarnya ini ya. Standar untuk mengkalibrasi. Jadi Ibu kalau menggunakan alat langsung dikalibrasi dulu. Kalibrasi pun ada proses, ada cara penggunaannya. Tidak langsung mengkalibrasi seperti itu. Jadi Ibu misalkan kalibrasi on off ya. Ibu sudah on off kan. Dia biasanya kan harus panas dulu ya. Ini kan Ibu langsung saja tidak harus ini. Jadi kalibrasi itu Ibu ambil dulu misalkan standar 0,1 NTU. Ini standarnya ini sudah paten ya. Paten pada alat ini. Dan kalau misalkan kita menggunakan alat ini kalau tidak dikalibrasi dulu itu tidak akan ada hasil yang akurat. Jadi harus mengkalibrasi dulu dengan menggunakan standar ini. Karena standar ini yang memang diminta untuk setelah kita akan menganalisis sampel. Nah, kita akan ini nantinya akan muncul di sini 0000 ya. 0000. Kalau Ibu semua mulai kalibrasi, Ibu masukkan ini standarnya pada dalam tabung ini.
Nah, di tabung ini ada sinar, di dalam tabung ini ada sinar apa sama dengan di FTIR? Sinar UV. Ini yang tembus di dinding ini apa? Sinar UV-nya kan? Iya. Nah, itu sinar UV. Sinar UV itu yang ada di dalam sini. Itu yang akan menyinari sampel yang akan kita masukkan. Paham? Iya. Kalibrasi ini misalkan sebelum Ibu menguji sampelnya, Ibu kalibrasi dulu ini kalibrasi 0,1 standar 0,1 NTU Ibu masukkan pada ini. Nah, contoh ya, ini Ibu masukkan. Nah, ini Ibu masukkan ya. Kalibrasinya ini Ibu masukkan. Ini pun cara memasukkan tidak sembarang memasukkan standarnya. Botolnya tidak boleh, posisinya tidak boleh sembarang. Itu harus ada ibu yang operator, ibu yang tahu itu, ya. Jadi makanya alat ini tidak sembarang digunakan oleh mahasiswa. Ibu yang harus mengoperasikan. Jadi ada posisi seperti ini, ibu yang tahu itu caranya. Nah, misalkan contoh ini error kan, satu contoh ya, kalibrasi. Misalkan itu kalibrasi. Ini 000 kan? Muncul kan? Nah, ini dia mulai berkalibrasi. Lihat angkanya. Lihat angkanya di sini. Yang Ibu masukkan tadi 0,1 NTU. Jadi sudah mulai berkalibrasi nih alat. Ini dia kalibrasi dia dari angka 60 turun sampai dengan dia minta lagi kalibrasi yang berikutnya 200 NTU. Ya. 20 NTU. Ya. Nanti di situ akan muncul dia minta 20 NTU. Itu otomat ya, karena kalibrasi alat alat ini yang minta sendiri langsung, dia minta lagi. Nah, itu kan dia minta lagi mana 20 NTU harus dikalibrasi. Jadi muncul di sini 20. Nah, 20 Ibu ganti lagi. Nah, seterusnya seperti itu. 20 kemudian dia minta lagi NTU yang ke 200. Nanti muncul lagi di situ dia meminta NTU 200. Masukkan lagi NTU 200. Sampai dengan dia minta NTU 4000. Jadi dia akan muncul otomatis dia minta harus dikalibrasi. Mana yang 200 NTU? Masukkan lagi 200 NTU. Habis itu dia minta lagi misalkan 1000 NTU, masukkan lagi 1000 sampai dengan 4000. Nanti sudah terkalibrasi sampai dengan 4000 NTU. Dia akan muncul di sini program. Akan muncul angka sesuai misalkan 0,0110. Nah, baru itu sampel bisa kita analisis. Ya. Itu dia minta berapa? 200 kan? Nah, Ibu masukkan lagi harus mau kasih masuk itu. Kalau dia minta harus kasih masuk. Dia minta lagi 200,
harus dimasukkan. Jadi seperti itu kalibrasi alat untuk berbidik. Setelah sudah dikalibrasi alat, kita akan menganalisis sampel. Di situ sampel ibu masukkan, contoh ini ada alatnya ya. Alat sampelnya pun, tabung sampelnya pun tidak boleh sembarang. Ini memang sudah alatnya. Tidak boleh menggunakan alat lain. Sama dengan standar. Jadi batas sampelnya itu pun sampai di batas garisan putih ini. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ada batasnya pas sampai di situ, ya. Nah, sampel misalkan mau uji kekeruhan misalkan air got yang ada di UNG. Contoh ya, air got yang ada di UNG. Kita melihat tingkat kekeruhan air got di UNG itu sampai berapa dpm NTU. Tinggi ya, misalkan dia tinggi. Apakah berarti sudah misalkan juga sampel air sumur. Kalau DP kekeruhan terlalu tinggi berarti itu air tidak bisa kita konsumsi. Tidak bisa kita konsumsi kalau sudah tinggi DP kekeruhan. Sekarang dia minta 1000. Hah? Ibu masukkan 1000. Pokoknya apa gitu ya, sepertinya sampai 4000. Nah, kalau setelah dikalibrasi, dia akan minta uji analisis sampelnya. Nah, kalau sampel ini ibu akan masukkan pada tabung ini, pada botol ini. Ya. Setelah pada botol itu pun ada proses, tidak sembarang. Harus ibu bersihkan dulu, ada minyaknya, ada oilnya, ada minyak untuk membersihkan ini botol. Sama juga dengan standarisasi tadi ya, untuk kalibrasi. Itu dibersihkan pakai, ada alatnya juga pakai tisu bersih sampai bersih, baru kita masukkan. Tidak sembarang kita menggunakan alat turbidi ini. Itu juga sebelum kalibrasi ibu harus membersihkan dulu. Ini botol kalibrasinya, tidak langsung kayak tadi ibu kasih masuk. Itu harus ibu bersihkan pakai minyaknya, ada oilnya. Bersihkan, ada kain kasa ya, kayak kain kaos, dia halus sekali untuk membersihkan botol. Itu ada khusus kota simpan. Bersihkan dulu, baru itu ibu masukkan. Dikocok, tidak boleh langsung ibu kasih masuk. Jadi memang ada prosesnya untuk penggunaan alat turbidi ini. Setelah analisis sampel ibu kasih masuk, ya, kasih masuk di dalam yang tadi ini ya, sama yang tadi. Ini misalkan contoh ya, ini sudah ada sampelnya. Ibu masukkan pada kolom ini, pada tabung ini. Ini di dalam tabung ada sinar UV-nya. Tembus ini kan sinar UV-nya. Nah, ibu tekan. Ya, tidak tekan itu muncul otomatis 0 sampai dengan 010. Itu batas skala yang ada di sini. Setelah itu masuk, dia akan terbaca sendiri. Dia akan terbaca, angkanya akan berubah. Misalkan air itu kekeruhannya, tingkat kekeruhannya misalkan 2,5. Nah, 2,5. Muncul di sini 2,5. Itu hasil kekeruhan yang kalian dapat. Jadi fungsi dari alat ini turbidi untuk menguji kekeruhan pada air, baik air limbah maupun air minum maupun air yang ada misalkan di got-got yang biasanya kan pada pengabdian masyarakat biasa dorong mau uji got-got yang meragukan ya. Misalkan ada dorong mau uji di sini yang dari luar itu. Orang mau uji di sini, Bu, mau uji tingkat kekeruhan ini air di mana nih Pak? Air yang ada di jembatan, contoh. Ada air yang ada di jembatan baru misalkan orang bikin jembatan. Orang mau uji tingkat kekeruhan. Itu. Jadi ini alat turbidimeter untuk menguji satu kekeruhan. Prosesnya seperti itu tadi ya. Penggunaannya, prosedurnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Jadi tidak semudah itu menggunakan alat turbidimeter. Dia harus dipanaskan dulu 1 jam sebelum digunakan, dipanaskan dulu. Kemudian harus Ibu kalibrasi dulu. Setelah dikalibrasi baru digunakan untuk uji. Paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ibu mau bertanya, tempat membuat taruh akan sampel itu udah kenapa? Ini awalnya udah sembarang minyak ya. Jadi memang dari bawaan dari alat. Kenapa?
Nama alat yang membatalkan sampel, nama tempat. Ini Iya. Iya. ini DP anu, Iya. ini tabung turbidi. Tidak ada DP nama alat ini. Memang ada, biasanya kan ada tabung untuk apa namanya, sama dengan misalkan gelas kimia. Kalau ini tabung untuk turbidi, ya. Makanya ibu bilang tidak ada alat yang bisa menggantikan ini. Kalau pecah ini ya tidak boleh pakai turbidi. Misalkan kita kehilangan ini alat 66 ya, pica contoh satu ya. Kalau satu memang cuma satu pica nggak apa-apa. Kalau misalkan sampel 6 kita uji, 6 sampel berarti 6 sampel ini kita masuk ke sini. Kalau misalkan bolo 5 ini botolnya, tabungnya, berarti satu kita harus menunggu dulu ya setelah diuji. Tapi kalau ini pecah semua, tidak ada semua, tidak bisa digunakan alat. Paham ya? Kehilangan ini kita kehilangan turbidi. Karena tidak ada yang bisa menggantikan tabung ini. Tabung ini ada DP ada DP fungsi. Ada DP fungsi ya. Kita melihat batas di mana sampelnya harus kita masukkan. Ujung ujung segitiga ini ada DP kode harus kita masukkan pada alat ini. Tidak sembarang. Oke. Masih ada yang mau tanya? Ibu, saya mau bertanya, untuk cara mau pegang DP-nya Ibu di atas di botol Nah, atau cara memegangnya itu yang dibilang. Biasanya ibu ada mana DP kain hitam itu ya, kadiran. Contohnya ada tisu. Ada tisu, ibu kasih contoh ya. Mau pegang pun untuk standarnya, apalagi standar. Apalagi standar, ini ada alatnya, ada kain halus ya, memang kain halus untuk alatnya. Itu tidak bisa kita menggunakan selama ibu pegang ini, tidak pernah ibu pegang di badan botolnya ini, tidak boleh ya. Kita harus seperti, kalau kita pegang itu badannya kita harus alas, karena kita menjaga steril alat ini. Steril alat ini yang dijaga. Batas kita memegang itu pada penutup botolnya. Kalau kita ragu, kita khawatir, kita pegang pun kita harus pegang ada kainnya itu atau tisu kita. Nah, kemudian kalau ibu misalkan mau ini, hati-hati sekali membalap. Misalkan ibu spoitkan minyaknya, ibu pakai tisu di sini, itu ibu alas tisu, baru ibu jaga lap perlahan-lahan. Ya, itu tidak bisa kena tangan, karena itu yang kena sinar UV. Kalaupun kita mengocok, ibu mengocok ini, ibu jaga kocok begitu. Ya, yang jelas badan botolnya tidak bisa bersentuhan dengan tangan karena tidak steril. Gitu. Seperti itu cara kalau kita memegang botol standarnya. Sama juga dengan ini. Tidak bisa kita harus ini. Kita tetap alas ini, kita pegang, kita oles, kita bersihkan pakai metanol atau pakai minyaknya, baru kita, yang jelas batas kita pegang di ujung sini. Ya, itu. Kecuali kalau mencuci, baru itu memegang gitu. Habis disterilkan kita simpan. Ada pertanyaan lagi? Ibu, kenapa harus mau kocok DP ini itu DP standar? Iya, karena kalau kita tidak kocok, ini kan standarnya ini ada DP tingkat itu ya, tergantung tingkat NTU-nya. Kalau ini kan tidak ada DP apa kan, jernih toh, Iya. 0,1, itu tidak perlu dikocok. Ini juga dikocok perlahan-lahan, karena ada kandungan di dalam itu memang bawaan dari standarisasi ini. Nah, ini dia mulai ada DP kental, ya. Jadi dia harus dikocok perlahan-lahan. Semakin tinggi NTU-nya semakin itu. ada ini. Ya.
Jadi harus dikocok. Kalau kita tidak kocok, dia akan ngaruh pada kita melakukan kalibrasi. Nah, itu. Ini sebenarnya alatnya ini harus semua ganti. Harus ibu semua laporkan ke teknisinya yang di pusat. Jadi ibu harus mengganti lagi ini standar standarnya ini kalibrasi. Sudah? Ada yang mau bertanya? So tidak ada. Jadi so paham dengan penggunaan. Kalau ini secara umum, apalagi farmasi juga itu kan ada hubungannya dengan kekeruhan kan? Iya. Selain FTIR itu dengan obat-obatan juga. Jadi memang sangat penting untuk kalian anak-anak farmasi. Jadi kalau memang sudah ada pertanyaan, ibu akhiri dulu untuk penjelasan penggunaan alat turbidimeter pada uji kekeruhan. Insya Allah kalian bisa paham. Dan kalau memang ada yang ingin mau bertanya, telepon ibu. Ya, bu ini bu ada air ini. Tapi kalian harus tahu dulu, harus ada perbandingan kekeruhan yang sebenarnya itu sampai dengan berapa NTU. Sementara kalian uji air misalkan pada ini air apa, NTU-nya sekian. Sementara ada perbandingannya, ada ada standarnya, standar dari NTU. Gitu. Sudah ya? Jadi ibu akhiri dulu untuk alat ini. Insya Allah berikutnya nanti ada alat-alat ya yang akan ibu jelaskan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alat hidung analisis yang ada di laboratorium pengelolaan. Iya. Terus yang mau ditanyakan apa ini dari alatnya? Dari penggunaan. Cara penggunaannya. Oh, cara penggunaan fungsinya ya? Iya. Oke. Oke, ini alatnya namanya SECRET ya, SECRET inkubator. Biasa dia water bath. Fungsinya biasanya kalau kita memanaskan salah satu cairan atau suspensi dengan suhu tertentu atau dengan kecepatan tertentu. Jadi di alatnya ini biasanya kita gunakan metode bisa tinggal juga kalau misalnya tidak ada inkubasinya selama, biasanya kan kalau di kita itu biasanya inkubasinya selama 18 jam atau 20 jam. Jadi mungkin kita tunggu kan, kita bisa set RPM-nya berapa, suhunya berapa, waktunya berapa. Jadi dia bisa secara otomatis berhenti dan sendiri. Jadi itu fungsinya. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke apa namanya, proses fermentasi juga kita bisa gunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di dalamnya juga ada ini ya, di sini nanti bisa jadi wadah untuk apa namanya, Landmeyer untuk wadah sampel. Nanti di sini ada bisa 9 kapasitasnya. Biasanya kapasitasnya per satu ini itu 250 ml. Jadi kita bisa running sekalian sekitar 2 liter lah kalau misalnya kita maksimalkan alatnya. Jadi pastikan ada airnya juga karena ini SECRET water bath. Yang water berarti harus ada air di dalamnya untuk sebagai media pemanas ya. Konduktor pemanasnya harus air. Jadi itu fungsinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ya secara sederhananya ini tinggal di set saja nanti. Jadi kita ke mode nanti ini temperaturnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau set untuk temperatur ini bisa di set. Jadi kalau sudah kedip-kedip begini jadi tinggal diatur saja ini. Misalnya kita butuhnya 40 menit ya sudah kita set 50 menit atau jadi di setnya hanya satu ini. Jadi kalau telat ya udah pulang lagi ke awal lagi, kita setnya 40 misalnya. Jadi set 40 derajat, kalau sudah di set ya kita mode lagi. Itu waktunya berapa misalnya ini jam ya, ini jam pertama, jadi 1 jam berarti sini 1 misalnya. Kalau setnya 1 jam ya sudah berarti kita 1 jam. 1 jam berapa misalnya? Biasanya kita 18 jam ya, berarti sini 1 ya, di sini 18. Ya, itu sekitar 18 jam. Jadi itu bisa di set ya. Terus kita, jadi dia sudah di set berarti dia sudah ready nih. Terus kan namanya
namanya seker ya, dia berarti otomatis berarti dia akan bergerak, berarti dia bergerak otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau set untuk gerak otomatisnya, ini bisa di set RPM-nya nanti. RPM-nya berapa? Misalnya kita butuh RPM sekitar 150 RPM. Artinya sudah set 150 RPM. Jadi kita tinggal seteran, biasanya dia bakal gerak secara otomatis. Jadi dia selama 18 jam bakal gerak. Iya, otomatis begitu. Jadi kamu tidak perlu capek-capek buat vortex dan sebagainya, jadi bisa langsung bisa. Kak, mungkin kalau dari sampel yang bisa dipilihkan dengan alat ini kan tadi ada suspensi. Iya. Selain itu Kak, ada apa saja kok yang boleh dicobakan? Jadi kalau misalnya kita mau lihat suspensi, biasanya kalau di farmasi namanya maserasi ya. Iya. Ya kita bisa maserasi juga di sini. Melakukan proses maserasi di sini. Misalnya kondisi maserasi itu kan dia harus tetap dikocok biar nanti tidak ada penumpukan oksigen di dalam atau tidak ada penumpukan CO2 di dalam, akhirnya bisa memperburuk sampelnya kan. Jadi bisa suspensi dari pati, kita membuat pati misalnya, atau kita membuat pengental dan sebagainya, itu bisa membuat maserasi juga. Maserasi paling umum yang sering tampak, karena maserasi kan dia seperti kecap terus menerus. Iya, sederhananya kita bisa gunakan alat lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sederhananya yang bisa ditutup ya. Teruskan airnya di sini, terus kalau misalnya terus kalau keluarkan airnya gimana nanti? Jadi dia ada fungsi buat mengeluarkan air. Jadi airnya bisa keluar lewat sini. Kalau misalnya kita mau bersihkan alat, mau maintenance alatnya, kita bisa keluarkan air. Ada lagi ya? Hanya itu kayaknya kalau secara dan soalnya ini farmasi yang keberapa? Oke, ini paling mungkin di anak-anak apa ya, farmasi pasti sering pakai ya. Di farmasi ada ya? Kenapa tidak di farmasi saja Rek? Ya, maksudnya di sana kalau di gambar itu pastinya tapi orang baru pakai yang manual, yang pakai cuman pakai aparat ya kan? Iya farmasi. Kalau kamu memang manual, Belum pakai alatnya. ini tahu kita membuat alkohol. Oke, ini vakum Rotaria evaporator. Ini biasanya kalau yang seri pertama tidak ada vakumnya. Dan biasanya settingannya kita pakai settingan otomatis yang ada di layar sini. Ini settingannya untuk alatnya, ini chiller pendinginnya, dan semua rangkaiannya pasti ada. Sudah tahu ini kondensor, ini wadah sampah, terus ini tempat penampungan air ya. Jadi bisa diketahui secara lainnya. Oke, kalau fungsinya ya sudah jelas pasti yang untuk pemisahan, untuk ekstraksi ya. Untuk ekstraksi senyawa tertentu, bisa pemekatan juga di sini, untuk maserasi juga bisa di sini kan kalau kita gunakan alat. Jadi satu alat yang punya banyak fungsi sebenarnya. Jadi mungkin secara sederhana mungkin fungsinya yaitu untuk pemisahan saja, ataupun untuk suspensi minyak dan air yang tidak pisahkan, terus memisahkan senyawa spesifik, misalnya apa di dalam ini biasanya kita bisa memisahkan senyawa aktifnya nanti. Oke, ini alat bagian-bagiannya, ini ada biar penganasnya, dengan masukkan air di sini sebagai tempat untuk ini nanti buat dipanaskan. Di sini ada chiller, kalau chillernya kita masukkan ini lewat sini nanti. Ada isi
saya di sini. Ini ada settingannya, misalnya kalau kita butuh settingan berapa chillernya, terus ini ada vakumnya. Jadi semua rangkaiannya bakal di set di sini ya. Kita bakal set secara otomatis lewat alatnya ya di sini setupnya. Jadi kalau misalnya ini saya ambil terus. Jadi kalau kita mau set alatnya itu langsung ke sini ya, start vakum. Jadi kalau misalnya kita butuh misalnya vakumnya berapa, terus suhu set untuk bednya berapa. Jadi ada misalnya kalau 65 ya 65 vakumnya berapa embar, tekanannya berapa embar, jadi terus rotasinya ini berapa rpm, itu kan bisa disetting. Jadi kalau kita mau start, kita nyalakan dulu alatnya, biasanya untuk set alat, dan misalnya dia bisa di set secara manual dan bisa di set secara otomatis misalnya. Jadi kalau misalnya kita ini bekerja secara otomatis. Jadi fungsi vakum itu sebenarnya untuk menurunkan tekanan, menaikkan tekanannya sehingga proses pemanasannya bisa maksimal dan proses ekstraksi itu bisa berjalan secara optimal juga. Kalau tekanannya bagus, di vakum ini biasanya ada ini apa namanya, kalau misalnya settingan alatnya, kalau vakumnya ada sampel yang dari jadi kalau misalnya kita set alatnya ke sini, jadi nanti akan ada proses pemanasan dari bednya ke sini, nanti dia panaskan, diuapkan, bakal didinginkan oleh kondensor. Hanya yang turun itu pelarutnya ya. Jadi yang tersisa hanya tinggal sinyal aktif yang kita dirikan. Jadi kalau misalnya kita pastikan berapa RPM, berapa jenisnya apa, itu bisa di set, suhunya juga berapa. Jadi ada hal-hal yang mungkin harus dipertimbangkan ketika kita menggunakan apa yang rotari atau operator vakum. Kalau kita vakumkan dengan alat ini. Biasanya kalau rotari operator biasa itu tidak ada vakumnya, biasanya langsung rangkaian saja, terus bisa dipanaskan langsung. Jadi dengan adanya vakum mungkin proses ekstraksinya bisa berjalan lebih cepat. Kalau sudah kita lakukan maintenance, biasanya kita lakukan maintenance, bisa kita tinggal cabut aman. Oke, ada lagi yang harus saya jelaskan dari operator. Mana? Iya. Oke. Ya. Saya Ya.